Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa terus dukung channel Bapak ya dengan cara di like videonya, tekan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 3 dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah anak-anak, siapkan hati dan pikiran, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan bahagia. Oke, kita mulai dengan pembelajaran pertama ya, pembelajaran 1, subtema 3, yaitu tokoh penjelajah angkasa luar. Nah, tahukah kalian bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, lihatlah sekelilingmu, semua alat yang kamu gunakan itu adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut dengan teleskop. Nah, tahukah kamu siapa penemunya? Nah, mari kita simak bacaan berikut ini. Oke, berikut ini adalah gambar dari Galileo Galilei. Ya, penemu dari teleskop mencoba untuk membuktikan benda-benda yang ada di luar angkasa. Oke, kita mulai baca. Pasti kamu pernah mendengar nama Galileo Galilei. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Nah, sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Nah, Galileo ini tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Nah, Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Nah, pada bulan Maret 1610, Galileo ini mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Nah, buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang sangat menarik. Nah, salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan itu tidak rata dan halus. Nah, seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi. Nah, bulan ternyata dipenuhi oleh kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan, lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter itu memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan matahari. Nah, penemuan-penemuan Galileo ini memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat dari tata surya, tetapi matahari, karena planet-planet mengelilingi matahari. Nah, pada zamannya Galileo sempat dicerca dan ditentang oleh berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian, pada akhirnya dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan dari ilmu pengetahuan. Nah, berkat temuan-temuannya tersebut, ia memperoleh sebutan sebagai Bapak Sains Modern. Nah, hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan dari angkasa luar. Oke anak-anak, berikut ini adalah kunci jawaban tema 9, halaman 141. Jadi penemuan Galileo Galilei seperti hukum gerak atau mekanika. Yang kedua adalah hukum kelembapan. Yang ketiga penyempurnaan dari teleskop. Yang keempat penemuan termometer air. Yang terakhir adalah penemuan planet Saturnus dan planet-planet lainnya. Nah, dampak dari penemuan Galileo Galilei yaitu yang pertama adalah menghimpun penemuan tersebut dengan formula matematik ya. Penggunaan yang luas formula matematik dengan metode matematik merupakan sifat penting dari ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, sebagai dasar dari hukum gerak dari Newton,
Ketiga, digunakan untuk keperluan pelayaran dan pengamatan astronomi sebagai bahan penguat bagi para pendukung teori Kopernikus atau teori matahari sentris. Yang keempat, yang menjadi dasar bagi pengembangan termometer berikutnya seperti penemuan skala Fahrenheit, Celsius, dan skala Kelvin. Yang terakhir, dampaknya yaitu penemuan terhadap antariksa makin intensif. Ya, ini kunci jawaban halaman 141. Oke anak-anak, berikutnya yaitu kunci jawaban halaman 142. Jadi buatlah beberapa pertanyaan tentang bacaan di atas tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Lalu tuliskan pertanyaanmu dalam kotak yang tersedia berikut ini. Jadi pertanyaannya seperti, siapa nama ilmuwan terkenal asal Italia yang menerbitkan buklet kecil yang berjudul dengan The Starry Messenger? Lalu yang kedua adalah, apa saja penemuan Galileo Galilei? Yang ketiga, bagaimana pendapat Galileo Galilei terhadap teori Kopernikus? Yang keempat, kapan Galileo Galilei menerbitkan buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger? Yang terakhir, di mana Galileo Galilei dilahirkan? Nah, ini kunci jawaban halaman 142. Oke, anak-anak, selanjutnya ayo kita membaca susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Nah, matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Ya. Nah, salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Nah, setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Nah, materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Nah, oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut dengan kometes. Nah, asalnya dari asal katanya yaitu dari komet. Nah, anak-anak, semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Nah, mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Nah, berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Nah, planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berikut adalah gambar dari antariksa ya, dari Pedia di tahun 2015. Oke, selanjutnya, berikut ini adalah kunci jawaban dari halaman 143 sampai 144. Nah, nomor 1, jelaskan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet. Jadi persamaannya itu sama-sama dengan benda langit, yang kedua adalah sama-sama mengelilingi matahari. Sedangkan perbedaannya, komet memiliki ekor gas debu yang sangat panjang, sedangkan planet tidak punya. Lalu yang kedua, bentuk orbit garis edar komet yang lonjong, parabolis atau hiperbolis berbeda dengan bentuk orbit garis edar planet yang berbentuk elips. Ya. Lalu contoh komet seperti komet Halley, ya, yang terakhir muncul tahun 1986 dan muncul setiap 76 tahun sekali. Komet Lulin yang ditemukan pada tanggal 11 Juli 2007. Komet Halley-Bopp muncul pada tahun 1997. Komet Lovejoy, lalu komet Encke, salah satu komet dengan orbit terpendek yaitu 3 tahun sekali. Oke, anak-anak, selanjutnya contoh planet seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, dan Neptunus. Nomor 2, beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan dari garis edar. Nah, Bumi, pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang telah kamu ketahui? Bagaimana cara kamu membedakannya? Jadi jawabannya itu berdasarkan posisi dari planet yang dikelilingi atau yang dilihat dari orbit bumi, seperti planet inferior. Planet inferior ini adalah planet yang terletak di dalam orbit bumi seperti Merkurius dan Venus. Lalu yang kedua adalah planet superior. Planet superior ini planet yang terletak di luar orbit bumi seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini pengelompokan sistem tata surya ya. Selanjutnya yang B, berdasarkan material dari penyusun ya, seperti planet
Terrestrial, ya. Planet terrestrial ini adalah planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu dan memiliki atmosfer yang sangat tipis. Nah, planet tersebut antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, ya. Lalu planet Jovian ini adalah planet dengan ukurannya yang relatif lebih besar, tersusun dari gas, cairan, dan es tebal. Yang C berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid. Itu planet dalam. Planet dalam ini planet yang berada dalam orbit asteroid seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar ini adalah planet yang berada di luar orbit asteroid, yaitu seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke pembelajaran 2. Perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Benda apakah yang ada di dalam gambar? Lalu apakah kegunaan benda tersebut? Nah, pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan seperti yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Lalu siapakah yang pertama menemukan alat dan benda tersebut? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, kita baca bersama-sama penemu teleskop pertama yang bernama asli Frederick William Herschel, ya. Nah, ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop, namun dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Nah, dengan teleskop ciptaannya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Sergium Sidus. Nah, nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George III dari Inggris. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. Nah, William Herschel tentunya membuat mata kita bahwa angkasa luar itu menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus, ya. Ini penemu teleskop pertama. Nah, William Herschel menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus. Tahukah kamu bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit dari asteroid. Nah, kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang dalam tata surya berada di dalam orbit asteroid, yang termasuk planet dalam seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan termasuk planet luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 150, ya. Yang pertama adalah faktor pembeda dari ukurannya. Planet dalam berukuran kecil, sedangkan planet luar berukuran besar. Yaitu faktor pembeda yang kedua adalah partikel penyusunnya. Nah, planet dalam terdiri atas benda padat, sedangkan planet luar terdiri atas gas. Faktor pembeda yang ketiga yaitu jarak. Nah, planet dalam berjarak dekat dari matahari, sedangkan planet luar berjarak jauh dari matahari. Faktor pembeda yang keempat yaitu putaran mengelilingi matahari. Planet dalam mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek atau yang singkat, sedangkan planet luar mengelilingi matahari dalam jangka waktu yang sangat panjang atau lama. Nah, ini adalah kunci jawaban halaman 150. Oke, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 3. Perhatikan pada gambar, ya. Gambar siapakah tersebut? Ya, mari kita baca bersama-sama bacaan berikut ini. Oke, anak-anak, kita baca bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang bernama Buzz Aldrin? Nah, ayo bersama kita menggali informasi lebih dalam tentangnya. Edwin Eugene Aldrin, atau lebih sering disebut nama Buzz Aldrin, lahir di Amerika Serikat 20 Januari 1930. Awalnya, ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin, tetapi sekarang ia dikenal sebagai seseorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin, dapat menerbangkan pesawat, dan pernah menginjakkan kakinya di bulan. Nah, bersama dua rekan lainnya, yaitu Neil Armstrong dan Michael Collins, pernah menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz dan Neil menginjakkan kakinya di bulan, sementara rekan lainnya Michael tetap berada di orbit.
Nah, sebelum ia menjadi astronot, Bush juga merupakan seorang tentara Angkatan Udara Amerika Serikat. Bush mendapat gelar doktor dari Institut Teknologi Massachusetts. Ia pun terpilih NASA dan menjadi astronot di kelompok terbang yang ketiga. Oke, anak-anak, selanjutnya adalah kunci jawaban halaman 160. Nah, berdasarkan bacaan yang tadi ya, diskusikan beberapa hal berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu. Bagaimana cara para astronot menuju ke bulan dari bumi? Nah, yuk, bagaimana caranya? Yaitu dengan menaiki alat transportasi berupa pesawat luar angkasa, yaitu yang disebut juga pesawat ulang-alik ya. Sikap dan nilai seperti apa sih yang dimiliki Bush sehingga ia menjadi salah satu orang yang mendarat di bulan? Yaitu nilai disiplin, tanggung jawab, kerja keras, pantang menyerah, dan percaya diri. Lalu yang terakhir, apakah masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan di atas? Tuliskan seperti di bawah ini ya. Nah, pertanyaan seperti apa sih dari kepanjangan NASA? Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berlatih bersama dengan teman sekelompokmu. Lakukan beberapa kegiatan berikut ini. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukan perbandingan alat transportasi darat dahulu dengan yang sekarang. Lalu gunakan tabel ya untuk mencatatnya. Transportasi darat sebelum modernisasi, tenaga penggeraknya tenaga manusia, tenaga hewan ya. Fungsinya sebagai alat transportasi, contohnya seperti ini ya. Menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan sebagai alat transportasi. Contohnya ada pada gambar. Nah, ini selanjutnya transportasi darat setelah modernisasi. Tenaga penggeraknya itu tenaga mesin, fungsinya sebagai alat transportasi juga, seperti contohnya motor di sana dan mobil ya. Menggunakan mesin sebagai alat transportasi di era modernisasi. Oke, anak-anak, selanjutnya yaitu kunci jawaban halaman 163. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung ya. Demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Nah, bersama temanmu diskusikan dampak positif dan negatif dari modernisasi dari sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat kita maupun dampaknya terhadap lingkungan ya. Jadi dampak modernisasi terhadap sistem transportasi darat, dampak positifnya bagi kehidupan masyarakat seperti memudahkan mobilitas barang dan orang ya, membuat makin murahnya biaya transportasi umum, lalu mampu mempersingkat waktu, mempermudah pendistribusian barang, lalu yang terakhir adalah membuka peluang usaha. Selanjutnya yaitu dampak positif terhadap lingkungan, yaitu lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan, lalu interaksi makin intensif, terutama lingkungan sosialnya. Dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat seperti menimbulkan perilaku yang konsumtif, menimbulkan ketergantungan, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, lalu menimbulkan kemacetan dan menimbulkan polusi suara. Dampak negatif terhadap lingkungan seperti menyebabkan polusi udara, menyebabkan kemacetan, minyak bumi menjadi berkurang, lalu berkurangnya area hijau atau yang disebut dengan pertanian juga ya. Oke, anak-anak, selanjutnya ini adalah kunci jawaban halaman 167. Judulnya yaitu Wisata Batik Trusmi. Pengarangnya Hamida Jauhari. Awalnya yaitu cerita awalnya seperti Lulu pulang ke rumah dengan wajah cemberut. Hal ini disebabkan oleh Lulu dan semua siswa pada hari Sabtu diwajibkan memakai baju batik, sedangkan Lulu tidak suka memakai baju batik. Bagi Lulu, baju batik adalah baju yang identik dengan orang dewasa dan tidak cocok dipakai oleh anak-anak seusianya. Di paragraf tengah, ya, Lulu diajak oleh Mama dan Kak Naila untuk berwisata ke Trusmi di Pleret, Cirebon. Tempat tersebut merupakan salah satu kota penghasil batik di Indonesia. Lalu Lulu diajak melihat berbagai jenis batik yang ada di berbagai toko di Trusmi. Ya. Ternyata di tempat tersebut banyak tersedia baju batik untuk kalangan anak-anak. Nah, akhir cerita yaitu Lulu tertarik melihat pakaian batik untuk anak-anak dan Lulu segera mencoba memakai berbagai baju batik untuk anak-anak tersebut. Lulu sangat suka karena banyak pilihan dan meminta mamanya untuk membelikan baju batik anak-anak itu untuk dirinya sendiri. Lulu segera merubah pandangannya bahwa baju batik hanya cocok untuk orang dewasa karena setelah berwisata di batik di Trusmi, ia menyadari bahwa baju batik juga sangat cocok untuk kalangan anak-anak juga. Nah, ini kunci jawaban halaman 167 ya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menyukai batik? Nah, ayo jawab masing-masing di dalam hati ya. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.